hujan teman-teman, hujannya belum berhenti. Kita bawa payung. Waduh, orang buka payung sampai airnya nyiprat. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu Hong Kong ya teman-teman. Jadi ini tuh jam 8.30 waktu Hong Kong ya teman-teman. Cuaca hari ini tuh hujan deras banget dari semalam. Tapi semalamnya nggak tahu jam berapa karena aku jam 11 malam sudah tidur ya teman-teman. Kayaknya sih dari subuh gitu deh. Dan ini jam segini hujannya masih belum berhenti teman-teman. Cuacanya gelap banget. Dan kemungkinan ini akan seharian hujan seperti ini ya teman-teman. Ini lokasinya tepat di bawah apartemen rumah majikan aku. Jadi ini adalah terminal Syupa dan juga bus ya teman-teman. Nah ini dia. Nah sekarang kita mau duduk-duduk dulu di dalam mall ya teman-teman, karena masih terlalu pagi untuk keluar ya. Ya nggak pagi-pagi juga sih, tapi kayaknya aku mau cari sarapan dulu di sini. Nanti agak-agak kesiangan baru kita OTW teman-teman. Jadi ini aku sudah beli rotinya ya teman-teman. Ini rotinya isi sayuran sama mayones dan juga ada daging ayam bakarnya. Ini harganya $13 atau 26.000 rupiah kurang lebih ya teman-teman. Sekarang kita mau cari tempat dulu, mau duduk dulu seperti biasa di tempat ini ya teman-teman, sambil nanti kita agak memoles wajah sedikit karena dari rumah aku nggak ngapa-ngapain, pakai bedak aja enggak teman-teman. Nah jadi ini ada tempat yang kosong, kita duduk di sini. Gelap banget teman-teman di sana. Jadi ini aku sudah mau OTW. Tadi habis sarapan roti, itu pun nggak habis teman-teman karena pagi-pagi sarapan kurang enak kalau kita nggak terbiasa ya. Ini aku mau OTW ke Mevo, nemuin Mbak Putu udah stay di sana, dia sudah dapat tempat katanya buat rebahan teman-teman. Jadi nanti sebelum nemuin Mbak Putu mungkin seperti biasa mau ke toko Indonesia dulu, mau cari nasi sama mau cari cemilan atau cari apa nanti. Yuk ikutin aku terus. Ini hujan teman-teman, hujannya belum berhenti. Kita bawa payung. Orang buka payung sampai airnya nyiprat. Jadi ini kita sudah ada di halte. Kita mau naik bus 46X, tapi ini bus yang datang 48X. Berarti masih harus menunggu lagi teman-teman. Nah itu 48X, sementara kita naik jurusan 46. Nah teman-teman, jadi sambil di jalan sambil cerita-cerita ya, sambil nunggu sampai ke Mevo. Ini aku acak-acakan banget rambut ya. Jadi kemarin itu kan sempat ada apa ya, bukan cekcok sih, sempat ada kesalahpahaman antara aku majikan dan agensi. Terus agensi juga sempat menyampaikan kata-kata dari majikan, katanya aku harus menjaga anaknya dengan baik. Terus kalau sampai anaknya jatuh, katanya mau dilaporkan polisi, seperti itu teman-teman. Terus aku bilang sama agensi, yang aku jaga ini anak laki-laki umur 2 tahun, aktifnya luar biasa. Bahkan orang tuanya aja jaga anaknya dari jam 8 malam sampai jam 11 malam aja, tiap malam itu jerit-jerit terus gitu ya, karena nggak mampu mengatasi anaknya itu. Terus kenapa kok suatu saat kalau nanti ada kejadian anak ini jatuh, kenapa kok aku yang dilaporkan polisi gitu ya, namanya apes kan kita nggak tahu. Aku bilang seperti itu ya teman-teman. Cuman ya sudahlah, mungkin itu hanya ancaman saja ya teman-teman. Nah kejadian nih pas aku lagi libur, seperti biasa aku pulang jam 8 malam. Terus aku langsung ke kamar mandi. Meskipun si anaknya itu manggil aku, tapi nggak aku gubris ya teman-teman, karena keadaan aku masih kotor dari luar. Nah setelah selesai mandi, aku bantu majikan aku perempuan cuci piring, karena kalau aku libur dia masak sendiri. Setelah selesai cuci piring, aku masuk. Aku kaget ngelihat anak yang aku jaga itu ternyata jidatnya di sini benjol gede banget, segede telur puyuh. Itu udah biru gitu ya teman-teman. Ternyata dia habis jatuh teman-teman. Jadi
kayak mikirnya orang tuanya aja sendiri pun nggak mampu mengatasi anaknya, nggak mampu menjaga anaknya dengan baik. Buktinya ada orang tuanya dua-duanya di rumah, dijaga di dalam rumah, dan rumah sekecil itu anaknya aja masih kecolongan, jatuh sampai jidatnya benjol gede banget. Bayangin jatuhnya kayak apa ya, sampai jidat itu bener-bener benjol gede banget teman-teman. Cuman aku kayak aku nggak terlalu banyak bicara sih, cuman mereka kayak ya nggak mau menjelaskan itu anaknya kenapa, mungkin malu ya dengan ancaman mereka sendiri. Ya aku diam aja sih, cuman anaknya itu kayak ngadu cece sambil nunjukin ininya yang benjolnya kan, dia kan belum bisa ngomong ya teman-teman. Terus ya sudah, aku biasa aja sih. Nah pas hari Selasa aku berangkat PAP dari jam 1 siang, terus aku pulang jam 7 malam. Kejadian lagi pas aku pulang, sininya baret. Ternyata dibawa ke playground, ke taman bermain, jatuh lagi teman-teman anaknya itu. Jadi aku kayak aku mikirnya kayak bersyukur aja sih pas kejadian itu bukan pas sama aku, bukan pas lagi aku yang jaga gitu ya. Dan lagi biar mereka mikir gitu ya, secapek itu, sesusah itu menjaga anaknya gitu ya, mereka aja nggak mampu mengatasi gitu. Jadi jangan jangan sembarangan ngancem-ngancem. Jadi pas dia benjol itu sama pas dia garet itu, aku fotoin, aku kirimin ke agensi aku yang menyampaikan ancaman itu ke aku. Awalnya aku nggak kasih kabar apapun, aku cuman kirimin fotonya. Terus agensi aku kaget, dia ngirim voice note itu marah-marah sama aku. Kamu tuh yang jaga anak nggak bisa, katanya. Kenapa bisa seperti itu? Nanti kalau majikan marah gimana? Kalau majikan sampai lapor polisi gimana? Dia bilang kayak gitu. Pas dia sudah selesai marah-marah, aku langsung kirim voice note balik. Aku bilang sama dia, kejadian ini terjadi ketika si anak sama orang tuanya. Kejadian ini terjadi ketika aku libur dan ketika aku berangkat PAP. Aku bilang gitu, bukan sama aku. Terus aku bilang, aku menjaganya dengan baik, tidak pernah jatuh, tidak pernah lecet apapun kulitnya, tapi kenapa pas orang tuanya yang menjaga 2 kali kejadian beruntun seperti ini, aku bilang begitu. Terus agensinya bilang, aku pikir itu kejadian waktu sama kamu, katanya. Untung aja nggak sama kamu, kata dia. Ya sudah, biarin kalau sama orang tuanya, katanya kayak gitu teman-teman. Pokoknya kalau sama kamu harus hati-hati, dia bilang seperti itu. Terus agensi aku ledekin kan, dia kan ngancem aku kalau anaknya jatuh mau dilapor polisi. Nah ini anaknya jatuh separah ini, gimana kalau gantian aku yang ngelaporinnya ke polisi, aku bilang. Agensi aku ngirim stiker ngakak teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman, resiko jaga anak harus super hati-hati, super ketat. Jadi orang tuanya itu nggak terima kalau sampai anaknya jatuh. Jangankan anaknya jatuh, anaknya digigit nyamuk aja orang tuanya itu nggak terima teman-teman. Tapi ya mau gimana, semampu-mampunya kita aja, jangan terlalu ngoyo-ngoyo banget. Kita hanya sebatas kerja aja. Yang penting ya hati-hati aja sih jaga anak, jangan terlalu fokus main HP, itu aja sih. Apalagi kalau hari Sabtu orang tuanya dua-duanya libur di rumah sekecil itu sempit, terus juga kita nggak boleh main keluar. Aduh, apa ya, kalau hari Sabtu itu buat aku tuh bete banget ya. Udah aku sakit kepala, badan aku sakit, terus juga nggak ada pergerakan gitu ya teman-teman. Di rumah kecil, ada ibunya, ada bapaknya, kadang ada neneknya, terus anaknya juga kalau ada orang tuanya, pecicilan banget ya teman-teman. Jadi hari yang paling melelahkan hari Sabtu. Makanya kalau hari Minggu ada teman-teman, nggak kebanyakan sih, ada aja teman-teman yang memilih untuk stay di rumah majikan istirahat. Kalau aku itu tidak berlaku untuk aku teman-teman, karena kalau dia tahu aku ada di rumah itu, pasti dia akan panggil-panggil aku, cari-cari aku, ngajak main. Dan juga rumah sekecil itu ada orang tuanya lengkap, pasti suaranya akan jerit-jerit menggelegar ya teman-teman, berisik, nggak akan bisa istirahat. Jadi lebih baik aku memilih untuk keluar meskipun cuaca lagi hujan kayak gini, nggak apa-apa teman-teman, daripada bukannya niat istirahat malah tambah sakit kepala. Ya jadi begitulah ceritanya ya teman-teman, kisah TKW Hongkong dengan job jaga anak.
sebenarnya bukan hanya jaga anak aja sih, yang jaga orang tua, yang bersih-bersih, semua ada risikonya. Nggak semuanya baik, nggak semuanya berjalan dengan mulus, berjalan dengan lancar. Capek udah pasti capek, komplainan itu udah pasti dapet. Kalau misalnya kita melakukan kesalahan, dimarahin juga itu udah pasti banget. Cuman ya gimana lagi, namanya pekerjaan pasti selalu ada risikonya ya teman-teman. Jadi ya sudah, dijalani saja, toh kita hanya sekedar melewati kontrak kerja ya teman-teman. Kalau sudah selesai, tinggal gimana keputusan kita, mau terus nambah, mau pindah majikan, atau mau pensiun pulang ke Indonesia. Ya sudahlah teman-teman, jadi ini sedikit cerita seorang TKW yang sedang mencari nafkah di Hongkong ya teman-teman. Pokoknya buat teman-teman semuanya yang sekarang sama-sama merantau di kota lain, di luar kota dari kota kita, atau di negara lain, di luar dari negara kita, dimanapun kita berada, tetap semangat, jaga kesehatan, hati-hati dalam bekerja. Berdoa pastinya ya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah, semoga kita selalu dalam petunjuknya, agar apa yang kita kerjakan itu dalam tuntunannya ya, dalam petunjuknya teman-teman, supaya tidak mengambil tindakan atau kesalahan yang fatal yang dapat merugikan diri kita sendiri dan juga dapat merugikan orang lain tentunya. Jadi teman-teman, ini aku sudah turun. Terima kasih sudah menemani aku di mobil, ngobrol-ngobrol, cerita-cerita. Pokoknya saya selalu berkita semuanya. Mohon untuk dibantu like, comment, dan subscribe untuk channel YouTube aku ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.